Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Lutfia Lestari dari kelas C2 Ekonomi Mikro akan menjelaskan tentang tugas observasi usaha mikro. Usaha mikro yang saya ambil yaitu usaha fotokopi. Usaha fotokopi dan alat tulis kantor termasuk usaha kecil yang tidak ada habisnya hingga dibutuhkan oleh konsumen. Menggeluti bidang usaha fotokopi dan alat tulis kantor merupakan usaha yang diminati oleh beberapa orang. Namun sayangnya beberapa saja yang masih mempertahankan usaha kecil ini. Jika ada usaha kecil ini di salah satu tempat, hanya ada satu tempat saja yang akan ramai dan didatangi oleh konsumen. Hal itu dikarenakan banyaknya konsumen yang memakai biasanya dari kalangan mahasiswa, pelajar, karyawan dari perusahaan, dan masyarakat umum. Meskipun usaha ini memiliki untung yang tidak begitu banyak, tetapi usaha ini memiliki potensi dan prospek yang besar untuk beberapa tahun ke depan, karena hampir setiap orang membutuhkan. Usaha mikro ini adalah kegiatan yang memiliki beberapa aspek dalam ilmu ekonomi. Aspek tersebut yakni usaha mikro dalam ilmu ekonomi, sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi konvensional, usaha mikro dalam prinsip umum ilmu ekonomi Islam, konsep teori permintaan dan penawaran, elastisitas, teori perilaku konsumen. Usaha mikro dalam ilmu ekonomi disebutkan kegiatan atau kehidupan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Dengan adanya usaha mikro, fotokopi dan alat tulis kantor ini akan membantu konsumen dalam memenuhi kebutuhannya. Ilmu ekonomi salah satunya, kegiatan usaha mikro dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitar. Dengan mempelajari ilmu ekonomi, bisa memprediksi tindakan setiap individu untuk di masa depan dan di masa yang akan datang. Seperti contoh digunakan untuk perancangan bisnis, membuat harga, dan membuat kebijakan pada pemasaran. Observasi usaha mikro ini mengambil usaha fotokopi dan alat tulis kantor di daerah Siwalankerto, Surabaya. Nama usaha kecil ini yaitu Fotokopi Rizky Mandiri. Usaha ini dijalankan oleh sepasang suami istri, tetapi yang lebih dominan yakni sang istri. Usaha ini memiliki pegawai satu orang yang bernama Kak Rizka. Usaha fotokopi ini sudah berjalan 4 tahun lebih dengan menyewa tempat. Mengenai usaha mikro ini telah disiapkan pedoman untuk wawancara pada pemilik toko fotokopi Rizky Mandiri. Pedoman wawancara yang dipakai untuk wawancara narasumber yakni pengenalan usaha mikro terdiri dari nama pemilik toko, nama pegawai, dan sudah berjalan berapa lama toko berdiri. Yang kedua, bagaimana berjalannya kegiatan jual beli di toko ini. Yang ketiga, dalam satu hari ada berapa konsumen yang berkunjung ke usaha ini. Keempat, apa saja barang yang selalu dibutuhkan oleh konsumen. Kelima, berapa produk yang dijual yang ditawarkan oleh penjual. Yang keenam, apakah penjual menyediakan kualitas barang yang tinggi atau kualitas barang yang sedang saja atau menjual kedua-duanya. Yang ketujuh, barang-barang yang disediakan itu ambil dari mana. Pedoman wawancara selanjutnya yaitu ke-8, apakah sistem penjual yang menggunakan sistem menurut Islam atau sistem konvensional. 9, apakah keadilan dalam prinsip Islam itu diterapkan pada usaha ini. Contoh, memberi harga sama pada pembeli atau saudara atau teman dekat. 10, bagaimana tanggapan penjual tentang penawaran yang dilakukan oleh konsumen. 11. Bagaimana tanggapan penjual tentang permintaan konsumen yang pernah terjadi. 12. Apakah harga barang yang dijual memiliki tingkat keseimbangan dilihat dari setiap bulannya. Misalkan 13. Ketika ada perubahan harga, bagaimana reaksi pembeli?
apakah tetap membeli barang tersebut atau tidak. 14. Setiap beberapa kali atau berapa bulan ada barang harga yang naik. 15. Bagaimana sikap penjual jika ada kenaikan harga barang? Pemilik fotokopi ini menjelaskan kegiatan jual beli dalam usahanya, yaitu ramai dan lancar, tetapi beberapa ada kendala semenjak adanya virus COVID-19. Kendala yang dialami yakni penjualan menurun. Orang yang ingin fotokopi juga tidak banyak. Konsumen yang datang untuk memenuhi kebutuhannya yakni 10 orang lebih perharinya. Barang yang dijual atau ditawarkan oleh penjual yakni bisa sampai 100 item atau produk. Barang yang sering dibeli oleh konsumen seperti ballpoint, kertas, pensil, isolasi, lakban, dan fotokopi. Beberapa barang tersebut yang paling sering dibeli oleh konsumen. Usaha fotokopi ini juga menyediakan sarana dan prasarana, yaitu sebagai berikut. Pertama, penyediaan mesin fotokopi. Kedua, kertas dengan berbagai ukuran dan ketebalan. Ketiga, penyediaan tinta mesin fotokopi. 4. Penyediaan mesin laminating. 5. Penyediaan alat pemotong kertas. 6. Penyediaan etalase. Dan yang terakhir, penyediaan meja. Sarana dan prasarana ini ada untuk menunjang aktivitas kegiatan jual beli dalam usaha fotokopi ini. Penjual menyediakan kualitas barang yang sedang dan kualitas barang yang tinggi. Kedua kualitas tersebut ada karena untuk bisa menjadi pilihan, tentunya juga ada perbandingan harga. Kualitas tinggi dan sedang ini ada sesuai dengan permintaan konsumen yang dibeli. Penjual mengambil barang untuk dipasarkan yakni dari distributornya langsung. Kegiatan usaha fotokopi ini penjual tidak menerapkan sistem ekonomi Islam dengan prinsip keadilan. Seperti contoh, jika ada tetangga yang membeli akan ada harga khusus tersendiri. Kegiatan penawaran yang dilakukan oleh penjual dan pembeli ini sudah ada kesepakatan. Jika ada pembeli yang sudah berlangganan, akan diberikan diskon untuk pembeli. Tanggapan dari penjual untuk permintaan konsumen yang melonjak ini, jika konsumen tidak terburu-buru, penjual akan memesankan barang tersebut kepada distributor. Setelah itu, jika barangnya sudah ada, penjual akan menghubungi pihak konsumen yang menginginkan barang tersebut. Keseimbangan harga pada usaha fotokopi ini tergantung musiman. Seperti ketika kegiatan sekolah akan masuk, harga barang seperti kertas akan naik. Tetapi, jika kegiatan sekolah tidak jadi masuk atau beroperasi, maka harga kertas kembali turun. Tetapi, harga yang diperoleh dari distributor akan selalu naik. Ketika ada perubahan harga pada barang, perilaku konsumen akan bertanya kepada penjual, namun tetap membeli barang tersebut. Tanggapan penjual ketika ada kenaikan harga itu akan mempertahankan harga standarnya. Sekian observasi yang saya lakukan untuk usaha mikro fotokopi Rizky Mandiri ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.